Kelompok militan Hamas mengimbau warga Palestina di Lebanon untuk bergabung dengan garis depan banjir Al-Aqsa. Diketahui gerakan ini baru dibentuk pada Senin 4 Desember 2023 kemarin. Seruan itu disampaikan oleh kelompok militan Palestina tersebut dalam sebuah pernyataan. Dikutip dari Tribun News, Hamas mengatakan garis depan banjir Al-Aqsa bukanlah sayap militer, namun untuk mendukung operasi tersebut melalui kerangka, salah satunya yakni dengan kegiatan sosial. Pengumuman ini dibuat sebagai penegasan peran rakyat Palestina di seluruh wilayah dalam melawan pendudukan Israel. Hamas berusaha mengupayakan segala cara yang tersedia dan juga sah. Sejak dimulainya operasi banjir Al-Aqsa dan perang Israel di Gaza pada tanggal 7 Oktober, kelompok bersenjata di Lebanon Hizbullah telah memainkan peran pentingnya. Hizbullah menargetkan pangkalan militer Zionis di Israel Utara yang berbatasan dengan Lebanon Selatan. Sebagai sekutu Hamas, Hizbullah memberikan peluang untuk melebarkan perlawanan militan Palestina itu terhadap Israel. Seiring dengan itu, perwakilan Hamas yang ada di Lebanon menyerukan pada rakyat Palestina serta pemuda dan pemudi untuk bergabung di garda depan Hamas. Pihaknya juga meminta mereka berpartisipasi untuk masa depan rakyat Palestina, serta pembebasan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Israel menerbitkan travel warning atau peringatan perjalanan untuk warganya. Travel warning ini merupakan bentuk peringatan pada warganya yang akan bepergian ke luar negeri. Peringatan tersebut juga ditunjukkan bagi warga Israel yang sedang berada di luar negeri agar selalu berhati-hati. Dikutip dari Tribun News, seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional Israel atau NSC mengatakan tingkat ancaman terhadap warganya di 80 negara telah meningkat. Travel warning itu dirilis bertepatan dengan peningkatan hasutan, percobaan serangan, dan manifestasi anti-Israel yang meluas. Ada potensi kekerasan yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Dikatakan sejumlah negara barat seperti Inggris, Jerman, Prancis yang semula dalam kategori aman, kini berubah naik ke tingkat bahaya level 2. Sama seperti Brasil, Argentina, Australia, dan Rusia yang juga berpotensi adanya ancaman. Kemudian Afrika Selatan, Eritrea, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, dan Turkmenistan dinaikkan ke level 3 atau ancaman sedang. Di level itu, warga Israel disarankan untuk tak melakukan perjalanan ke wilayah tersebut. NSC juga memperingatkan agar warganya menunda perjalanan ke negara-negara dengan tingkat ancaman tinggi atau level 4, seperti Timur Tengah atau Kaukasus Utara, negara-negara di sekitar Iran, dan beberapa negara Muslim di Asia. Sementara Indonesia sendiri termasuk dalam rilis NSC tersebut. Indonesia masuk dalam kategori Mixed Travel Warning, yakni level 3 dan 4. Itu artinya menurut NSC ada peringatan ancaman yang berbeda untuk sejumlah wilayah di negara tersebut. Di situs NSC disebutkan bahwa wilayah Papua Barat, Kepulauan Sulawesi, Sumatera, Provinsi Aceh masuk ke level 3. Sedangkan Jawa memiliki tingkat ancaman yang tinggi yakni di level 4. Polisi Israel mengaku telah mengumpulkan bukti kekerasan seksual yang dilakukan oleh militan Hamas, mulai dari dugaan ruda paksa berkelompok hingga mutilasi postmortem atau pasca kematian. Namun militan Palestina itu dengan tegas menolak tuduhan ruda paksa dan kekerasan seksual tersebut. Dikutip dari Tribun News, Hamas menganggap pernyataan itu sebagai kebohongan yang tak berdasar. Tanggapan dari Hamas ini muncul beberapa hari setelah UN Women menyatakan kekecewaan mereka. Disebutkan UN Women merasa kecewa dengan banyaknya laporan terkait kekejaman berbasis gender selama serangan di Israel Selatan. Sebaliknya, Hamas menganggap tuduhan itu sebagai bagian dari kampanye Zionis. Menurut Hamas, Israel mempromosikan kebohongan dan tuduhan yang tak berdasar untuk menjelek-jelekan perlawanan Palestina. Meski begitu, perwira polisi senior Israel Shelley Harus mengatakan
Penyelidik telah mengumpulkan lebih dari 1.500 kesaksian. Ribuan kesaksian itu diketahui berasal dari para saksi, petugas medis, dan ahli patologi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terpaksa memindahkan pasokan medis dari gudang WHO di Gaza Selatan ke tempat lain. Hal itu dilakukan lantaran pihaknya mewaspadai adanya serangan lanjutan dari Israel yang menyasar wilayah tersebut. Rupanya Israel sendiri telah memberikan peringatan pada WHO untuk memindahkan persediaan medisnya dalam waktu 24 jam. Dikutip dari Tribun News, pasukan Zionis memperingatkan WHO lantaran operasi darat mereka di Gaza Selatan akan membuat gudang WHO di wilayah tersebut tidak dapat diakses. Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur Ahmed Al-Mandari mengatakan ada peningkatan operasi darat oleh pasukan Israel di Gaza Selatan, khususnya di wilayah Khan Younis. Operasi darat itu kemungkinan akan memutus ribuan orang dari akses terhadap layanan kesehatan. Kurangnya akses juga dikhawatirkan akan membatasi kemampuan WHO untuk menyalurkan bantuan ke rumah sakit yang ada di Gaza. Karena itulah WHO memutuskan untuk memindahkan pasukan medis dari gudang yang ada di Gaza Selatan. Al-Mandari juga merasa khawatir akan munculnya wabah penyakit besar. Hal itu lantaran warga sipil Gaza kesulitan mendapat pasokan air bersih dan sanitasi. WHO memperhatikan peningkatan penyakit menular, termasuk infeksi saluran pernafasan akut, kudis, penyakit kuning, diare, dan diare berdarah. Pasukan Israel berencana membanjiri terowongan Hamas di bawah jalur Gaza dengan air laut. Rencana ini disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat. Israel pun telah merakit sistem pompa besar untuk melancarkan rencana tersebut. Dikutip dari Tribun News, di pertengahan November 2023, pasukan Israel menyelesaikan pembangunan 5 pompa air. 5 pompa tersebut terletak 1 mil sebelah utara kamp pengungsi Al-Shati. Disebutkan pompa itu bisa mengalirkan ribuan liter kubik air per jam, sehingga nantinya bisa membanjiri terowongan Hamas dalam beberapa minggu saja. Namun tak diketahui apakah Israel bakal mengeksekusi rencana pembanjiran terowongan Hamas itu sebelum semua sandera dibebaskan. Sebelumnya, militan Palestina itu menyatakan bahwa mereka menyembunyikan para tawanan di tempat dan terowongan yang aman. Hal ini berarti nyawa para sandera menjadi taruhan jika Israel melancarkan rencananya sebelum ratusan tawanan itu dibebaskan. Mengenai rencana itu, Kementerian Pertahanan Israel masih belum memberikan klarifikasinya. Tindakan sembrono lagi-lagi dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tentara Zionis itu melepaskan tembakan dalam jarak dekat. Nahasnya, tembakan itu rupanya dilayangkan ke seorang pria yang merupakan warga Israel sendiri. Dikutip dari Tribun News, Selasa 5 Desember 2023, nasib naas dialami pria bernama Yuval Kestelman. Disebutkan kala itu ia berusaha menghentikan serangan yang terjadi di sebuah halte bus di Yerusalem. Yuval justru ditembak lantaran dikira sebagai salah satu anggota Hamas. Dikutip dari Haaretz, pasukan cadangan IDF diduga melakukan penembakan fatal pada pria warga Israel yang merupakan mantan perwira polisi. Selesai insiden itu, polisi militer Israel menangkap prajurit cadangan IDF yang bernama Aviad Frija. Tentara cadangan Zionis itu disebut terlalu sembrono selesai menembak warga Israel pada Kamis 30 November 2023 lalu. Frija dibawa untuk diinterogasi bersama sejumlah tentara lainnya yang kemudian dibebaskan. Dalam video yang beredar baru-baru ini, Yuval terkena 4 lesatan peluru dari tentara cadangan Israel itu.
Perusahaan telekomunikasi Palestina yakni Paltel mengonfirmasi bahwa jaringan internet dan telekomunikasi di jalur Gaza kembali terputus. Diketahui akses komunikasi itu lumpuh sejak Senin 4 Desember 2023. Putusnya jaringan internet dan komunikasi ini lantaran hancurnya jalur utama fiber akibat gempuran jet tempur Israel. Dikutip dari Tribun News, Israel meningkatkan serangannya selesai jeda pertempuran di Gaza berakhir. Imbas masifnya serangan yang dilakukan Israel, jaringan internet dan komunikasi di jalur Gaza kembali terputus. Hal itu diumumkan Paltel lewat unggahan X-nya pada Selasa 5 Desember 2023. Disebutkan layanan komunikasi dan internet sempat tersambung selama beberapa saat. Namun jaringan itu kembali terputus dan menyebabkan penghentian total semua komunikasi dan layanan internet. Sebelumnya, Paltel telah mengumumkan adanya gangguan terhadap layanan komunikasi di kota Gaza dan jalur Gaza bagian utara. Hal itu disebabkan karena kerusakan pada elemen utama jaringan akibat agresi yang tengah berlangsung. Tentara Israel meledakkan gedung pengadilan utama yang ada di jalur Gaza. Pada Senin 4 Desember 2023, letusan bom meluluh lantakan bangunan yang berada di selatan kota Gaza itu. Dalam video yang ramai beredar, menunjukkan detik-detik gedung 7 lantai yang diresmikan pada 2018 itu diledakkan. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam video yang ramai beredar, terdengar tentara Zionis mengatakan bahwa mereka meratakan gedung itu untuk mengenang warganya yang tewas. Warga yang dimaksud adalah korban serangan Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 lalu. Setelah bangunan itu diledakkan, para tentara Israel langsung bersorak-sorai. Radio Angkatan Darat Israel menyatakan bangunan itu digunakan sebagai gedung pengadilan untuk militan Hamas. Gedung ini diketahui dibangun dengan dana dari Qatar. Sejak diresmikan, gedung tersebut dikelola oleh Kementerian Kehakiman dan Mahkamah Agung yang berbasis di Gaza. Rupanya sebelum digempur, para pasukan Israel atau IDF itu sempat mengambil gambar di depan gedung. Mereka berfoto sambil membentangkan 2 bendera Israel di depan bangunan pengadilan utama tersebut. Sebagai informasi, selama pertempuran antara Israel dan Hamas, lebih dari 100 gedung pemerintahan dijatuhkan oleh pasukan Zionis. Prancis turut berupaya untuk mencegah eskalasi permusuhan lebih lanjut di perbatasan Lebanon dengan Palestina. Delegasi diplomatik Prancis dijadwalkan mengunjungi Palestina pada minggu ini untuk bertemu dengan Israel. Dilaporkan bahwa delegasi Prancis ini terdiri dari para diplomat dan pejabat tinggi dari tentara Prancis. Dikutip dari Al-Mayadin, para delegasi itu bertujuan untuk memfasilitasi resolusi diplomatik terhadap ketegangan di Palestina Utara yang diduduki. Dikabarkan tujuan utama hal ini dilakukan adalah untuk mencegah pecahnya perang dengan Lebanon. Seorang pejabat Israel mengatakan bahwa pihaknya siap untuk solusi diplomatik. Namun, waktu adalah faktor pembatas yang harus dipertimbangkan lebih lanjut. Seorang diplomat Prancis lantas menanggapi pernyataan tersebut. Pihaknya menggarisbawahi perlunya mengatasi ketegangan sesegera mungkin. Hal itulah yang kemudian membuat Prancis melakukan pertemuan dengan Israel. Puluhan tank militer Israel merangsek masuk ke Gaza Selatan pada Senin 4 Desember 2023. Kendaraan militer Zionis itu masuk di tengah serangan pasukan Israel yang kian meluas. Seiring dengan itu, Amerika Serikat memuji taktik yang dilakukan pasukan Israel atau IDF. Dikutip dari Tribun News, beberapa minggu setelah Israel mengerahkan pasukan darat di bagian utara jalur Gaza, IDF menyebarkan pengumuman di bagian selatan. Pengumuman itu berisi perintah untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman bagi warga Palestina.
Seperti diketahui, Israel sendiri telah berjanji bakal menghancurkan militan Hamas. Hal itu sebagai bentuk balasan atas serangan yang dilakukan militan Palestina itu pada 7 Oktober 2023 lalu. Seiring dengan hal itu, Amerika Serikat yang gencar menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Gaza justru memuji taktik Israel. Padahal pasukan Zionis itu tengah memperluas serangannya di wilayah selatan. Hal ini berkaitan dengan Israel yang meminta warga sipil untuk mengungsi ke zona yang ditandai sebagai area dilarang menyerang. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, pada Senin 4 Desember 2023. Menurutnya, taktik Israel itu lebih tepat sasaran dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Pasukan Israel melancarkan serangan terhadap infrastruktur Hizbullah. Mereka menghancurkan pos-pos peluncuran dan sebuah kompleks militer di Lebanon. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pembalasan atas penembakan mortir ke Israel. Dikutip dari Al Arabiya, sebagai tanggapan atas serangan pada Senin 4 Desember 2023, Jajah Tempur Angkatan Udara Israel menghantam pos peluncuran Hizbullah. Selain itu, tentara Israel juga menghantam sumber-sumber api dan sejumlah lokasi lain di wilayah Lebanon. Beberapa waktu sebelumnya, pasukan IDF itu juga menyerang sebuah fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Namun di sisi lain, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka juga melakukan serangan terhadap pos-pos Israel. Diketahui pos-pos itu berada di perbatasan antara Israel dan Lebanon. Sekutu Hamas itu menuturkan para pejuangnya telah menargetkan 11 pos perbatasan. Disebutkan agresi Hizbullah itu menghasilkan serangan langsung.